Segala puji hanya bagi Kristus saja, dan kebaikan, keselamatan untuk para sahabat Kristus semuanya. Jika kita mau tahu tentang kebaikan seseorang, coba kita tanya kepada sahabat karibnya, atau minimalnya kepada orang yang pernah ditolongnya. Sebaliknya, jika kita ingin tahu tentang kelemahan, kekurangan, maupun kesalahan seseorang, nah, kita bisa bertanya kepada orang yang sedang mengalami konflik dengan dia. Nah, kira-kira pendapat mana yang benar? Ya, saya ingin sampaikan, ya sama-sama salah, tidak ada benarnya. Ya, karena pendapat itu sifatnya subjektif, ya, berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Dan pendapat yang secara subjektif itu ya cenderung menyesatkan. Nah, seperti yang coba saya ingin ceritakan, ya, begini. Bukan nama sebenarnya, Pak Arman adalah seorang gembala jemaat. Dia memang tidak tanggung-tanggung membela seorang yang bernama Joni, anggota jemaat sekaligus juga pelayan di gerejanya. Padahal sudah jelas bahwa pernikahan Joni dengan Bella itu tidak sah secara hukum maupun secara agama. Bahkan Joni sendiri sudah mengakui bahwa sebelumnya ia sebenarnya sudah punya istri yang ia tinggalkan di kota P bersama dengan ketiga anaknya. Tetapi bagaimana Joni bisa mendapatkan surat keterangan belum nikah sehingga ia pada akhirnya bisa menikahi Bella dengan lancar? Nah, sebagai jemaat baru di gereja yang digembalakan oleh Pak Arman, Joni memang kelihatan cukup maju rohaninya. Selain dia terlibat dalam pelayanan, Joni ini juga sebagai penyumbang dana pelayanan terbesar di gereja yang digembalakan oleh Pak Arman. Kebutuhan pelayanan dan pastori ya katakanlah hampir 50% itu dicukupi oleh Joni. Joni memang adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Nah, karena itu saat Joni mengurus kelengkapan administrasi untuk pernikahan, Joni tidak mengalami kesulitan yang berarti karena bantuan Pak Arman. Dan akhirnya Joni dan Bella bisa menikah dan diteguhkan pernikahannya oleh Pak Arman. Pak Arman membela Joni. Tetapi pertanyaan adalah mengapa itu bisa terjadi? Karena Pak Arman sudah merasakan manisnya kebaikan Joni. Dan ada kesan Pak Arman merasa takut kehilangan income kalau saja Joni lepas dari gereja yang ia gembalakan. Joni telah berbuat banyak dan memberi dukungan yang tidak kecil
bagi pelayanan Pak Arman. Karena itu wajar saja ia menolong Joni dalam kesulitan yang dihadapi. Nah, para sahabat Kristus yang saya kasihi, tidak jarang kita bisa juga mengalami dilema seperti yang dialami oleh Pak Arman. Karena orang sudah tahu atau orang sudah terlalu banyak berbuat baik kepada kita, sehingga kesannya kita tidak bisa melepaskan diri dari kebaikan orang yang melakukan kebaikan itu terhadap kita. Maka dari itu, ya akhirnya yang kita lakukan adalah sebisa mungkin kita membantunya, sebisa mungkin kita membelanya, sekalipun ya salah. Sekalipun ya salah. Nah, sikap seperti ini saya mau sampaikan bahwa berarti kita sedang kompromi dengan apa yang namanya kesalahan seseorang. Kita ikut ambil kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan kita, tetapi karena kita ikut ambil, nah kemudian akhirnya kita juga jadi salah. Nah, karena itu saya berharap kita mengingat pesan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pada waktu itu. Dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-6, Paulus menyampaikan begini. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Nah, karena itu mari kita tetap berharap kepada Kristus. Mari kita mengandalkan Kristus dalam segala sesuatu, termasuk kehidupan pelayanan kita. Haleluya. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini, dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.